dan bapak rahimakumullah, saat 11 tahun lebih Rasul berdakwah di kota Makkah dan tidak mendapatkan sambutan yang baik, Rasul diizinkan untuk hijrah ke kota Madinah. Satu demi satu sahabat Nabi pindah dari kota Makkah menuju kota Madinah, dan mereka lakukan dengan penuh keikhlasan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Qadarullah, ada sepasang laki dan perempuan yang meniatkan mereka untuk menikah. Tapi panggilan hijrah sudah muncul. Yang wanita tanpa ragu langsung merespon panggilan hijrah, pindah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Sementara yang laki-laki masih ada yang dipertimbangkan ini dan itu, sehingga yang laki kurang berkenan untuk pindah ke kota Madinah begitu saja. Akhirnya wanita itu mengatakan, aku siap dinikahi olehmu asal kamu pindah ke kota Madinah. Kalau nggak pindah, nggak mau. Masya Allah. Yang awalnya berat untuk hijrah ke kota Madinah karena calonnya sudah pindah ke kota Madinah dan calonnya berkenan untuk dinikahi dengan catatan dirinya pindah ke kota Madinah, akhirnya ia pergi menuju kota Madinah. Setibanya di kota Madinah, langsung mencari wanita pujaan hatinya dan bertemu. Rasul berkomentar, hijratu fulan. Fulan hijrahnya karena seorang wanita. Yang lain karena Allah mendapatkan nilai di sisi Allah. Laki-laki itu hanya mendapatkan perempuan itu dan tidak mendapatkan nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ibu dan bapak rahimakumullah, ada yang dari Narogong, ada yang dari Rawaluku, ada yang dari Duku Jamrut, ada yang dari Taman Harapan Baru, ada juga yang dari Bandung. Yuk kita luruskan niatnya, kita kumpul semata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau niatnya kangen Pak Biliah gitu, maka pertemuannya hanya mendapatkan kangennya dengan Pak Willy, tidak mendapatkan poin di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu rahimakumullah, ternyata di dalam buku-buku hadis dan juga buku-buku fikih, hadis innamal a'malu selalu muncul di halaman yang pertama. Contoh yang paling mudah, hadis arba'in yang 44 buah, nomor satunya innamal a'malu binniyat. Hadis buku Riyadhus Shalihin yang pertama innamal a'malu binniyat. Hampir rata-rata ulama ketika menyusun buku, yang pertama dimunculkan adalah hadis innamal a'malu binniyat. Mengapa? Karena niat itu menduduki posisi yang pertama dan utama di dalam Islam. 2 tahun sebelum Covid heboh di kota Madinah, ada jamaah haji asal Indonesia, satu bis berangkat dari kota Madinah menuju kota Makkah Al-Mukarramah, sudah sampai di Tanim disuruh balik lagi ke kota Madinah gara-gara supirnya tidak mampir di Bir Ali. Otomatis
jamaah tidak mengucapkan niat berumrah. Gitu. Mudah-mudahan ibu dan bapak rahimakumullah masih ingat ada rukun haji dan rukun umrah. Di antara rukun umrah dan rukun haji, yang pertama itu ihlal ihram, mengucap niat untuk berumrah atau mengucap niat untuk berhaji. Jika kita berangkat tidak pakai baju ihram karena kita ke kota Madinah dulu, yaitu masya Allah dianggap ini seperti menyalahi niat. Maka banyak yang kurang berkenan masuk ke kota Madinah dulu, pinginnya masuk ke kota Makkah langsung sesuai dengan niat Bu Dede haji langsung. Kenapa jalan-jalan nanti aja gitu ya gitu. Sekarang pertemuan di Palutvi, ke Bandung nanti sudah oke kawinnya. Itu masalah kalau. Tapi ternyata gelombang pertama itu punya kelebihan. Salah satu kelebihannya, kita yakin betul mengucap niat itu di tempat yang ditentukan Nabi. Bir Ali. Sekarang sudah ada kereta cepat Mekah Madinah. Ya, itu masya Allah. Timbul pertanyaan dan perdebatan fikih. Jalur kereta itu tidak melewati Dzulhulaifah masalahnya. Kecepatannya itu hampir 300 km per jam. Maka saat Pak Zul menyebut labbaik Allahumma umratan, labbaiknya itu di zona mikot, umratannya nggak tahu di mana. Itu baru kereta, pesawat 900 km per jam. Gitu. Pembimbing hanya melakukan estimasi 25 menit jelang landing. Kita mengucapkan niat. Kecepatan 900 kilo itu masya Allah. Maka yang gelombang pertama masuk ke kota Madinah dulu, yakin ini Bir Ali, itulah zona miqat. Maka punten teman-teman dari Nahdlatul Ulama jarang yang mau gelombang 2. Dan ketika masuk gelombang 2, teman-teman Nahdlatul Ulama lebih memilih pakai baju ihram dan mengucap niat ihram di airport Jeddah. Gitu. Alasannya apa? Kaki kita tidak nempel di bumi. Sedangkan itu adalah syariat bumi, bukan syariat di langit. Gitu. Ya, artinya yang gelombang pertama ke kota Madinah dulu, yakin betul kita mengucap niat berumrah di tempat yang Rasul tentukan. Maka sekarang fikihnya, yang berumrah naik kereta cepat, begitu naik kereta dan sudah ada sinyal mau bergerak, sudah mengucap labbaik Allahumma umratan. Lebih baik kita mengucap sebelum masuk waktu tempatnya daripada mengucap sudah melewati tempatnya. Maka banyak jamaah umrah Indonesia lebih memilih naik bis saja ketimbang pakai kereta cepat, gitu ya. Yakin mengucap niatnya. Nah, tapi bocoran. Karena pasti mampir ke Bir Ali. Kalau itu kan jalurnya enggak ke Bir Ali. Ya, itu masya Allah. Bukan karena mahalnya saja, tapi naik kereta cepat itu tidak boleh bawa koper. Jadi kalau 40 jamaah satu bis, jamaahnya naik kereta cepat, kopernya naik bis, mutawifnya yang dampingi satu. Gitu, dampingin koper, jamaahnya naik kereta cepat. Jadi masya Allah, kurang efektif memang. Karena stasiun di kota Mekah, stasiun di kota Madinah itu jauh dari hotelnya, tetap harus menggunakan bis. Kelas. Kembali ibu dan bapak rahimakumullah, masya Allah, Imam Syafi'i menyatakan, bila kita berhaji ataupun berumrah melewati garis miqat, belum pakai baju ihram dan belum mengucap niat untuk berumrah,
harus balik kembali ke zona miqat dan kemudian mengucap niat. Kalau pakai Innova bisa mundur. Gitu. Nggak dapat parkir, muter aja kan. Puzzle-nya. Salat. Lah, tawaf haji. Nggak pakai vale. Kalau pakai pesawat kan nggak bisa mundur. Imam Syafi'i menyatakan ketika itu nggak mungkin untuk kembali ke zona miqat, cepat ucapkan niat untuk berumrah, lakukan umrah, selesai umrah potong 1 ekor kambing dan karena kita melewati wajibnya umrah. Allahu a'lam bishawab. Kalau ibu dan bapak jamaah rahimakumullah, maka dari innamal a'malu binniyat kita tahu bahwa masya Allah niat memiliki peranan yang penting dalam Islam, baik dari sisi dimensi agama ataupun dimensi dunia. Bayangkan oleh ibu dan bapak rahimakumullah, seorang sahabat Nabi menjumpai satu orang laki-laki yang ototnya kekar, badannya masya Allah. Lantas sahabat itu mengatakan, ini kalau dipakai jihad luar biasa. Kalau dipakai jihad. Rasul lantas menyatakan, barang siapa yang keluar dari rumahnya mencari nafkah untuk anak-anaknya yang masih kecil, bahwa fi sabilillah, maka meskipun itu niatnya untuk mencari nafkah, tapi sebagai rasa tanggung jawab sebagai bapaknya untuk anak-anaknya, maka keluarnya itu bernilai fi sabilillah. Artinya kegiatan itu kegiatan duniawi ketika niatnya itu baik, lurus semata karena Allah, nilainya di sisi Allah fi sabilillah. Hari ini insya Allah kita bertemu karena sekian tahun yang lalu kita pernah Allah pertemukan dalam rangkaian ibadah haji. Masya Allah, luruskan niatnya betul semata karena Allah. Insya Allah langkah kaki kita mendapatkan nilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ibu dan bapak rahimakumullah, apa urgensi niat di dalam Islam? Yang pertama, ibu dan bapak rahimakumullah, niat menjadi syarat diterima atau tidaknya amal. Diterima atau ditolaknya amal yang kita lakukan. Masya Allah. Dan itu bergantung kepada niat. Masya Allah. Ibu dan bapak rahimakumullah, contoh Rasul menyebut ada 3 orang yang Rasul gambarkan kelak di yaumul qiyamah. Yang pertama, orang yang gemar berinfak sampai hartanya habis diinfakkan. Yang kedua, orang yang meninggal di medan perang sampai meninggalnya saja di saat berperang. Yang ketiga, orang yang setiap waktu baca Al-Quran. 3 ini luar biasa. Masya Allah.